Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-34 dari 80 topik. Gaya kepemimpinan demokratis, bagian kedua. Gaya kepemimpinan pengembang dan pembangun organisasi, developer. Gaya atau perilaku ini sebagai bagian dari tipe kepemimpinan demokratis menunjukkan karakteristik sebagai berikut. A. Pemimpin sangat mahir dalam menciptakan, mengembangkan, dan membina kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin telah mulai menerapkan fungsi-fungsi manajemen sehingga kegiatannya cenderung berlangsung sistematis, meskipun dibatasi dalam pelaksanaan kegiatan besar dan penting saja. Dengan kata lain, manajemen belum dilakukan pada keseluruhan organisasi, tetapi pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, yang akan lebih efektif apabila pelaksanaannya mengikuti fungsi-fungsi manajemen. B. Pemimpin bekerja secara teratur dan bertanggung jawab sehingga efektivitas dan efisiensi kerja tinggi dalam menggerakkan anggota organisasi atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan di zamannya. C. Pemimpin mau dan mampu mempercayai orang lain dalam melaksanakan pekerjaan, dengan memberikan pelimpahan dan tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, pemimpin dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaan-pekerjaan penting dan prinsipil bagi organisasi. D. Pemimpin selalu berusaha meningkatkan kemampuan kerja anggota organisasi dan bawahannya, agar prosesnya selalu sesuai dengan standar kualitas kerja dan hasilnya dapat memenuhi kualitas sebagaimana yang diharapkan masyarakat khususnya konsumen yang dilayaninya. E. Pemimpin memiliki kemauan dan kemampuan yang positif dalam menghargai, menghormati, dan memberdayakan anggota organisasi atau bawahan sebagai subjek atau individu yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pemimpin memahami secara baik bahwa perbedaan kecerdasan, kepribadian, pengalaman, kemampuan kerja, pendidikan, perasaan, dan bakat, maka setiap individu berbeda pula daya kreativitas, inisiatif, dan gagasannya dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan organisasinya. Oleh karena itu, sekecil apapun kontribusi yang diberikan anggota organisasi harus dihargai dan dimanfaatkan. F. Pemimpin memiliki kemauan dan kemampuan membina hubungan manusiawi yang efektif di dalam dan di luar jam kerja. Dalam hubungan manusiawi itu, anggota organisasi yang rendah kontribusinya karena kemampuannya yang relatif rendah, akan mendapat dorongan untuk berprestasi, meskipun tetap ada balas prestasi yang dapat dicapainya. Kondisi itu akan memungkinkan setiap anggota organisasi merasakan dirinya ikut memberikan manfaat yang positif bagi kemajuan dan perkembangan organisasinya. G. Pemimpin meyakini bahwa anggota organisasi atau bawahan merupakan individu atau manusia yang mampu bertanggung jawab apabila diberi kesempatan sesuai dengan batas-batas potensi yang dimilikinya. Untuk itu pemimpin harus berusaha melaksanakan kegiatan pengendalian secara efektif dan efisien, karena tingkat dan kualitas kemampuan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi tidak sama antar bawahan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, di antara anggota organisasi atau bawahan mungkin ada yang memerlukan pengendalian yang ketat, sedang yang lainnya agak longgar, dan bahkan mungkin ada yang memerlukan pengendalian seperlunya saja dari pimpinan. Gaya kepemimpinan eksekutif, eksekutif. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini sebagai bagian dari tipe kepemimpinan demokratis sesuai dengan pengertian atau makna perkataan, eksekutif, yang berarti pemimpin pelaksana, terutama di lingkungan organisasi berskala besar dan menengah yang banyak jumlahnya. Di lingkungan organisasi bisnis atau perusahaan industri dikenal juga dengan sebutan manajer puncak, top manager, manajer tingkat menengah, middle manager, dan manajer tingkat bawah, lower manager. Sementara itu, di lingkungan organisasi non-profit khususnya di bidang pemerintahan sering disebut dengan pejabat teras. Para pemimpin dengan gaya atau perilaku kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Memiliki keyakinan bahwa orang lain khususnya anggota organisasi dapat bekerja dan menjadi pemimpin sebaik dirinya sehingga tidak boleh diremehkan dan harus dihormati atau dihargai secara layak dan manusiawi. Pemimpin berpandangan bahwa kesempatan memimpin harus terbuka bagi setiap anggota organisasi yang berprestasi, melalui kompetisi yang sehat, jujur, dan sportif. B. Pemimpin mempunyai komitmen yang tinggi pada kegiatan pengembangan kemampuan anggota organisasi yang potensial dalam bidangnya masing-masing dan sesuai dengan kepentingan organisasi. C. Pemimpin cenderung memiliki orientasi pada kualitas pelaksanaan tugas dan hasilnya dengan menetapkan standar pekerjaan, job standard, yang tinggi. D.
berdisiplin dalam bekerja sehingga sangat meyakinkan, disegani, dan dihormati oleh anggota organisasi. Pemimpin berpandangan bahwa disiplin bukan sekedar untuk orang lain, tetapi harus dicerminkan juga dalam perilaku pemimpin sendiri. Di samping itu, pemimpin berkeyakinan juga bahwa kualitas kerja dan hasilnya yang memuaskan, hanya dapat diwujudkan melalui disiplin kerja yang tinggi. Pemimpin selalu berusaha menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan partisipasi aktif anggota organisasi melalui kemampuannya memberikan motivasi kerja secara terpadu. Motivasi kerja terpadu itu adalah antara bekerja untuk memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan individu, dengan motivasi bekerja untuk kepentingan organisasi secara berimbang. Pemimpin memiliki semangat, moral, loyalitas, dan dedikasi kerja yang tinggi sehingga menjadi teladan bagi anggota organisasi. Pemimpin memiliki kemampuan menumbuhkan kesadaran dan kesediaan bekerja keras untuk menjadi anggota organisasi yang sukses, tanpa menekan atau memaksa. Pemimpin menempatkan dan menghargai anggota organisasi sebagai rekan atau partner kerja, tidak sekedar sebagai bawahan atau anak buah. Dengan demikian, pemimpin mampu memperlakukan anggota organisasi sebagai subjek yang memiliki perilaku aktif dalam memajukan dan mengembangkan organisasi, bukan sekedar objek yang pasif dan menunggu didayagunakan seperti benda, peralatan, dan/atau mesin. Pemimpin memiliki kemampuan mewujudkan kualitas kehidupan kerja, K3, atau Quality of Work Life, QWL, yang kondusif sehingga anggota organisasi merasa aman, terjamin, dan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Kualitas kehidupan kerja tersebut tercipta antara lain anggota organisasi merasa diikutsertakan dalam bekerja, pengembangan karirnya mendapat perhatian pemimpin, dan dibina secara objektif dan jujur berdasarkan hasil penilaian kinerja yang objektif dan jujur pula. Di samping itu, pemimpin dalam pemberian upah atau gaji, serta insentif selalu berorientasi pada kesejahteraan anggota organisasi, seperti pemberian perlindungan terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Pemimpin memiliki perhatian yang positif dalam menyelesaikan konflik antar sesama anggota organisasi atau bawahan dan antar bawahan dengan pimpinan, manajer, terutama berupa konflik non-fungsional. Konflik tersebut berbentuk perselisihan atau pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih, yang bermaksud untuk saling merugikan, mempermalukan, dan menghancurkan pihak yang dianggap sebagai lawan. Sebaliknya, pemimpin juga mampu menciptakan dan mengembangkan konflik fungsional berupa persaingan dalam berprestasi dan meraih sukses. Konflik fungsional antara lain dapat dipacu dengan memberikan imbalan, reward, bagi anggota organisasi yang berprestasi, meskipun sekedar pujian sesuai prestasinya pada anggota organisasi yang lain. Pemimpin terbuka terhadap kritik, saran, dan pendapat yang dimanfaatkannya untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahannya dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pemimpin memiliki kemampuan membedakan masalah yang perlu atau tidak perlu diselesaikan di dalam atau di luar rapat. Selanjutnya, pemimpin memiliki pula kemampuan menetapkan prioritas penyelesaian masalah atau pemilihan program-program dengan kategori sangat penting, penting, dan tidak penting. Gaya kepemimpinan organisatoris dan administrator. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini sebagai bagian dari tipe kepemimpinan demokratis, memiliki karakteristik sebagai berikut. Pemimpin menyenangi pembagian dan pembidangan kerja yang jelas dengan membentuk unit-unit kerja, seperti urusan, seksi, bagian, bidang, biro, divisi, dan departemen. Pemimpin memiliki kemampuan menciptakan dan membina kerjasama secara sistematik dan terarah antar bidang atau unit kerja, bahkan antar individu yang berbeda tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari volume dan beban kerja organisasi. Dengan demikian, pemimpin memiliki kemampuan mengendalikan kerjasama dengan langkah-langkah yang teratur dan tertib, agar setiap unit kerja atau anggota organisasi mampu memberikan kontribusi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Pemimpin bekerja secara berencana dengan langkah-langkah yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, diawali dengan penyusunan perencanaan, melakukan pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan atau bimbingan, koordinasi, dan komunikasi, penganggaran, dan pengawasan, yang dilaksanakan secara tertib atau teratur dan berkesinambungan. Pemimpin sangat mementingkan tersedianya data atau informasi yang mutakhir baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, untuk dipergunakan dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk itu,
Pemimpin selalu berusaha agar di lingkungan organisasinya dilaksanakan pembuatan sistem informasi manajemen yang memuat data atau informasi mutakhir yang akurat sesuai kebutuhan organisasi. D. Pemimpin yang memiliki kemampuan mewujudkan kerjasama, ternyata rendah orientasinya pada hubungan kemanusiaan dengan anggota organisasi, yang dituntut kepatuhannya dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan pembidangan dan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan ini sangat mudah tergelincir menjadi kepemimpinan otoriter, yang menuntut ketaatan pada pemimpin sebagai atasan yang berwenang melaksanakan peraturan-peraturan dalam bekerja. Dalam keadaan seperti itu, pemimpin cenderung untuk mempergunakan sanksi atau hukuman sebagai alat untuk mengancam dan memaksa agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap semua peraturan. Pemimpin dalam bekerja atau mengelola organisasi dan anggotanya berpegang teguh pada peraturan baik dari organisasi atasan maupun yang ditetapkan secara khusus untuk lingkungan organisasinya. Peraturan dijadikan dasar dan alat untuk menolak gagasan, inisiatif, kreativitas, serta inovasi dengan alasan tidak sesuai atau melanggar peraturan, padahal sebab utamanya adalah pemimpin tidak menyenangi perubahan yang dinilainya akan mengganggu stabilitas organisasi. Pemimpin memiliki kemampuan meyakinkan anggota organisasi bahwa ide, gagasan, inisiatif, kreativitas, dan inovasi yang datang dari dirinya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Di samping itu, pemimpin mampu mengintegrasikan tujuan pribadi ke dalam tujuan organisasi sehingga semakin meyakinkan bahwa inisiatif, gagasan, kreativitas harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dicapai, meskipun identik dengan tujuan pemimpin. Gaya kepemimpinan resmi, legitimate. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini termasuk bagian dari tipe atau gaya atau perilaku kepemimpinan demokratis, yang diantaranya kepala kantor, kepala biro atau ketua tim, ketua lembaga penelitian, direktur keuangan yang mendapat legitimasi untuk menjadi pemimpin, melalui surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Kepemimpinan dijalankan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab untuk merealisasikan beban kerja organisasi termasuk di dalamnya menjaga dan membela nama baik organisasi dalam keadaan timbul masalah dengan pihak luar. Oleh karena itu, pemimpin selalu berusaha mengarahkan atau menasihati anggota organisasi agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat merugikan organisasi. Beberapa karakteristik gaya atau perilaku kepemimpinan seperti berikut. Pemimpin memerankan diri sebagai pelindung anggota organisasinya, sebagaimana layaknya seorang ayah melindungi anggota keluarganya. Pemimpin selalu berusaha untuk mengetahui kegiatan dan masalah anggota organisasinya karena harus ikut bertanggung jawab atas segala dampaknya baik yang positif maupun negatif. Pemimpin yang menampilkan tanggung jawabnya mengayomi, melindungi, dan membela kepentingan anggota organisasi, akan menjadi tumpuan harapan anggota organisasinya. Penampilan gaya atau perilaku kepemimpinan seperti itu, pada dasarnya bermaksud untuk memperoleh kepercayaan dan penilaian positif dari anggota organisasi dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin selalu berada paling depan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah organisasi, bahkan dalam hal masalah pribadi anggota dengan selalu menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikannya, meskipun mungkin kemampuannya tidak mendukung untuk dapat menyelesaikannya secara baik dan memuaskan. Pemimpin selalu berusaha mendahulukan dan mengutamakan kepentingan organisasi karena merupakan kepentingan bersama, meskipun terpaksa harus mengorbankan kepentingan anggota yang berbeda atau bertentangan dengan kepentingan bersama tersebut. Misalnya, para pemimpin resmi di lingkungan pemerintahan, baik yang langsung atau tidak langsung diangkat oleh rakyat, seperti presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua DPR MPR RI, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Para pemimpin yang mengimplementasikan gaya kepemimpinan ini bertindak sebagai pembela kepentingan rakyat, terutama dalam menantang berbagai pihak yang akan merugikan rakyat. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini dijalankan juga dengan sikap pengabdian, kerelaan berkorban, dan kepeloporan yang tinggi dalam mewujudkan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan organisasi atau kepentingan bersama. Itulah materi tutorial topik ke-34 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.